Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu tanggal 13 November tahun 2024. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada Titus, bab 3 ayat 1-7. Saudara terkasih, ingatkanlah semua orang agar tunduk pada pemerintah dan para penguasa. Hendaklah mereka taat dan siap sedia melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah atau bertengkar. Hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Sebab dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji dan saling membenci. Tetapi ketika telah nyatalah kerahiman dan kasih Allah, serta juru selamat kita kepada manusia, maka kita diselamatkan olehnya. Hal itu terjadi bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, melainkan karena rahmat-Nya, berkat permandian kelahiran kembali dan berkat pembaharuan yang dikerjakan Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita lantaran Yesus Kristus Juru Selamat kita. Dengan demikian, kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 17 ayat 11-19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perkotaan Samaria dan Galilea. Ketika Ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui Dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Yesus lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam." Dan sementara dalam perjalanan, mereka menjadi tahir. Seorang di antara mereka, ketika melihat bahwa dirinya telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring,
lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang tadi? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Tuhan yang terlupakan. Bacaan Injil hari ini berbicara tentang mengucap syukur kepada Tuhan. Dari ke-10 orang kusta yang disembuhkan, hanya 1 orang yang kembali dan tersungkur di kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Pada saat sakit, mereka ingat akan Yesus. Pada saat ditahirkan kustanya, 9 dari 10 orang kusta menjadi lupa daratan, lupa diri dan melupakan Yesus. Hanya 1 yang kembali, tersungkur di kaki Yesus, seraya mengucap syukur dan berterima kasih kepadanya. Saudara-saudari terkasih, seringkali orang datang kepada Yesus hanya pada saat mengalami kesusahan, kesulitan, rintangan berat, penderitaan, dan sakit parah. Mereka datang kepada Yesus untuk memohon pertolongan, kesembuhan, solusi atau jalan keluar. Sesungguhnya pada saat susah, Tuhan bagi mereka hanya menjadi Tuhan untuk dimintai pertolongan saja. Yesus menjadi Yesus hanya saat mengalami kesusahan. Roh Kudus hanya menjadi Roh Kudus pada saat mengalami kekalutan hidup. Orang datang kepada Bunda Maria juga hanya pada saat mengalami problem yang berat. Namun, setiap kali mereka memperoleh kesembuhan, kebahagiaan, dan keberhasilan, Tuhan tidak berfungsi lagi dan karenanya dilupakan. Pada saat di mana tidak ada lagi kesulitan, sedikit demi sedikit semangat iman berkurang dan merosot. Tuhan yang awalnya menjadi Tuhan karena dibutuhkan pertolongannya, kini menjadi Tuhan yang tidak berarti pada saat keberhasilan dan kebahagiaan. Tuhan menjadi Dia yang terlupakan. Itu persis seperti yang dikatakan Karl Marx, yaitu agama hanya dibutuhkan untuk memenuhi kekosongan hati manusia. Tuhan hanyalah candu masyarakat. Setiap kali manusia membutuhkan Tuhan, maka Tuhan menjadi Tuhan. Setiap kali manusia membutuhkan agama, maka agama menjadi agama. Jadi, Tuhan hanyalah ciptaan dari citra dan keinginan manusia. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam kehidupan
kita sebagai umat beriman, kendati pun kita seolah-olah kurang mengalami bantuan, pertolongan dan penyertaan Tuhan, pujian dan rasa syukur kita kepada Tuhan haruslah terus-menerus dan tetap. Kita harus setia dalam doa. Kita tidak hanya membutuhkan Tuhan untuk pertolongan dan bantuan, tetapi bersatu dengannya, dipimpin olehnya, agar berjalan di jalan yang benar, jalan keselamatan, serentak diutus untuk mengerjakan rupa-rupa karya keselamatan bagi banyak orang di mana kita berada. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.